Saudara, bocah perempuan berusia 6 tahun yang meninggal dunia akibat ditabrak mobil di Singapura telah dimakamkan di Jakarta. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Tangis dari kerabat dan keluarga tidak terbendung saat jenazah tiba di pemakaman. Setelah pemakaman, keluarga langsung berangkat kembali ke Singapura karena ibunda dari bocah ini masih dalam perawatan intensif di Singapore General Hospital. Insiden yang menewaskan seorang bocah WNI terjadi pada 6 Februari lalu di tempat parkir dekat salah satu destinasi populer, kuil relik Gigi Buddha, South Bridge Road, Singapura sekitar pukul 11.50 pagi. Seorang saksi mata mengatakan mobil yang dikendarai perempuan berusia 38 tahun melaju keluar dari area parkir di samping kuil dan seketika menabrak korban. Awalnya, ibu dan anak tersebut sadar saat dilarikan ke rumah sakit. Namun anak perempuan tersebut meninggal dunia karena luka-lukanya. KBRI Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sopir tersebut sudah ditahan di hari yang sama saat peristiwa terjadi. Namun sesuai dengan aturan hukum di Singapura, seseorang tidak bisa ditahan lebih dari 48 jam jika belum ada keputusan penahanan oleh pengadilan. Singapura Police Force masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman kejadian tersebut. Sejauh informasi yang kami terima, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Kata perwakilan KBRI Singapura Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya, Rizky Kusumastuti, seperti kami kutip dari kompas.com. KBRI Singapura juga bakal memberikan pendampingan hukum terhadap WNI yang menjadi korban kecelakaan mobil di Singapura. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi Singapura sudah menetapkan sopir yang menabrak bocah WNI berusia 6 tahun hingga tewas menjadi tersangka. Sementara ibu bocah itu masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Singapura. Bagaimana KBRI di Singapura mengawal kasus ini? Kita tanyakan kepada Wakil Kepala Perwakilan RI di Singapura, Thomas Ardian Siregar. Selamat petang, Pak Thomas. Hingga sore hari ini seperti apa kondisi dari ibunda korban? Selamat petang, Mbak. Pertama-tama tentu kami dari KBRI Singapura ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada korban, keluarga korban atas peristiwa ini. Berkaitan dengan kondisi Ibu Raisa, kemarin siang saya berkesempatan untuk menjenguk ke rumah sakit, bertemu dengan suaminya atau bapak dari Adinda Sena, almarhum Sena, yaitu Pak Ashar. Dan juga diberi kesempatan juga untuk menjenguk Ibu Raisa. Jadi secara umum yang kami lihat, Bu Raisa masih terbaring lemah ya di unit HDU, itu High Dependency Unit. Namun dalam keadaan cukup stabil, bisa berkomunikasi dengan kami, cuma tentu dalam keadaan sangat lemah ya. Nah, dari penjelasan Pak Ashar yang diperoleh dari dokter, bahwa masih diperlukan observasi lebih lanjut kepada Bu Raisa karena masih dari internal injuries yang dia dapatkan dari kecelakaan itu masih perlu dilakukan penanganan medis oleh pihak rumah sakit. Lalu Pak Thomas, lalu apakah hingga sore hari ini sopir yang juga penabrak ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Iya, itu betul informasi yang kita peroleh dari Singapore Police Force, karena pada saat hari Jumat itu setelah kita mendapat informasi mengenai kecelakaan, pihak KBRI sudah langsung menghubungi SPF, Singapore Police Force, dan mendapat keterangan bahwa pelaku atau pengemudi sudah langsung ditahan saat itu juga. Namun itu tadi berdasarkan aturan di Singapura tidak bisa menahan seseorang sebelum adanya keputusan pengadilan selama 2 kali 24 jam ya, yaitu 48 jam. Jadi sementara ini statusnya masih tersangka, namun tidak ditahan di polisi. Jadi dengan jaminan ya dibebaskan dalam bentuk jaminan. Itu masih menunggu proses penyelidikan berikutnya. Tentu dia akan dipanggil kembali untuk ditanyai lebih lanjut. Lalu apakah ada pendampingan hukum bagi keluarga korban hingga saat hari ini?
Ya, itu tentu dari awal kami sudah menawarkan pada Pak Ashar bahwa KBRI kita memiliki mitra pengacara yang biasa membantu KBRI menawarkan penegakan hukum untuk melanjutkan kasus ini ya, karena dari pihak keluarga memang meminta supaya mendapatkan keadilan setinggi-tingginya. Nah, kami juga itu sudah mengatakan bahwa dalam waktu beberapa hari ini tentu kami akan mempertemukan pengacara dari KBRI dengan pihak keluarga. Karena tentu juga melihat kondisi keluarga ya, dari Pak Ashar sendiri kan tentu sangat shock dengan peristiwa ini. Kami juga tidak ingin secara terburu-buru memaksa dia untuk segera berbicara dengan pengacara. Kami selalu konsultasi bagaimana keadaannya, tapi dari awal, dari hari sejak pertama terjadi, kami sudah langsung menemui keluarga korban dan menawarkan bantuan penegakan hukum. Jadi Oke. ke depan kita akan bekerja sama dengan pengacara untuk terus menggali informasi ini lebih dalam. Ya, Pak Thomas, kalau kita melihat lagi peristiwa yang terjadi saat itu, sebenarnya kronologinya seperti apa dan apakah ada faktor-faktor yang bisa dikatakan sebagai faktor pemberat bagi pelaku penabrakan yang juga sopir dari pengendara? Jadi informasi yang kita peroleh itu dari pihak kepolisian, seperti yang mungkin sudah banyak diberitakan di media, itu terjadi pada saat keluarga melakukan penyeberangan ya. Pertama memang itu Pak Ashar bersama anak yang kedua, yang bungsu itu mendorong stroller Pak Asharnya itu setelah lewat dari penyeberangan, kemudian diikuti oleh Bu Raisa dan anak Adinda almarhum Sheina. Artinya ini di zebra cross ya, Pak Thomas ya? Itu kami tidak memperoleh rinciannya, Mbak. Jadi karena kan ini masih dalam proses penyelidikan. Bahkan tadi kalau dikatakan seperti apa kondisinya juga itu kami belum dapat keterangan yang resmi mengenai itu. Jadi hanya secara umum saja bahwa mereka sedang menyeberang, kemudian Bu Raisa dan Sheina ini ketabrak. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak tahu persis apakah di zebra cross, terus bagaimana keadaan lalu lintas seperti apa saat itu, kami belum dapat keterangan resmi dari rincian dari polisian. Kalau kita kan hanya mendapatkan visual berupa foto, di lokasi ini jalanannya cukup luas seperti itu. Lalu apakah ada informasi yang sudah diterima pihak KBRI berapa kecepatan dari kendaraan tersebut saat peristiwa terjadi? Itu juga belum terungkap, Mbak. Jadi itu merupakan kewenangan kepolisian yang nanti itu mereka melalui investigasi secara menyeluruh mengenai keadaan pengemudi saat itu seperti apa, kecepatannya berapa, bagaimana kondisi saat menyeberang, itu juga kami belum bisa memberikan keterangan karena belum mendapat informasi resmi dari kepolisian. Saat ini kami hanya bisa menunggu saja, menunggu investigasi lebih lanjut. Kita terus secara intens berhubungan dengan SPF, pihak KBRI, karena kebetulan di KBRI juga kita ada atase polisi yang secara terus-menerus melakukan kontak dengan SPF. Jadi kita belum dapat keterangan baru, Mbak, mengenai itu. Baik, terima kasih Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, Pak Thomas Ardian Siregar. Terima kasih, selamat sore. Baik.